gara-gara selawat. Masuk kandang susune cekel toke selawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Koyo mong setok. Hanya begitu, Pak. Nanti malam Bapak ketemu istrinya begitu. Allahumma salli wa sallim ala وجميع الكون لنا وطعنا. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin dimohon untuk duduk lagi. Kita ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bi kudumikum ya ustadzal kiram ya ustadzal azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tasyakuran telah terselesainya pembangunan Masjid Nur Agung di Banjar Agung pada malam hari ini. Kepada beliau yang sangat kami muliakan, Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, dengan kita sebut terkenal di mana-mana dengan Gus Miftah. Waktu dan tempat kami haturkan sekaligus nanti ditutup dengan doa majelis. Kepada beliau dihaturkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh bidi sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Banjar Agung rahimakumullah. Jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah aku hadir dengan membawa cinta. Malam hari ini bisa terlaksana, semuanya bisa hadir, dilandasi atas nama cinta. Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Enggak percaya silahkan dicoba, Pak. Maka terima kasih atas semangat kita semuanya. Malam hari ini kita menciptakan satu suasana kebahagiaan yang luar biasa. Betul? Maka melihat semangat kalian yang luar biasa, cukup saya sampaikan, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan kalian mana bisa. Apalagi sepanjang pengajian diiringi oleh suara solawat yang begitu luar biasa, solawat yang dikumandangkan di bulan Rajab. Di situ saya teringat dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekembalinya beliau dari peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mengatakan, "Ra'aitu lailatal mi'raj nahrun." Aku melihat pada malam aku dimi'rajkan sebuah sungai, danau yang dikatakan ma'uhu ahla minal asal, yang airnya lebih manis dibandingkan madu. Apa Pak kira-kira? Yang airnya lebih manis dibandingkan madu.
Nggak ada sesuatu pun yang lebih manis dibandingkan madu. Ini airnya lebih manis dibandingkan madu. Kalau Bapak Ibu Banjaragung pengen tahu itu madu asli atau palsu, caranya gampang. Silakan taruh madu di atas meja, kok ada gula, kok ada semut, berarti palsu. Madu dibakar, kebakar, kobong, palsu. Tapi kalau madu dibawa pulang istrinya marah, asli. Asli Pak. Enggak percaya silakan dicoba. Jangan coba-coba. Sekelas Kapolres pun gak akan berani. Perempuan itu jangan sampai dijarak, Pak. Anda punya masalah sekali dengan perempuan, seumur hidup akan diingat-ingat, Pak. Betul? Perempuan itu kelemahannya satu, terlalu banyak mengingat. Sementara laki-laki kelemahannya satu, terlalu cepat melupakan. Makanya ada bahasa lali rupane eling rasane. Laki-laki itu nggak mungkin bisa menang debat melawan perempuan, bisa draw saja sudah bagus. Apalagi perempuan jilbabnya pink, naudzubillah min dzalik. Ada yang pink. Kapolres itu kalau di kantor galak, semua anak buah takut. Di rumah ketemu istrinya, mengkeret. Provos yang paling menakutkan itu adalah istri. Airnya lebih manis dibandingkan madu. Wa abradu minal mis wa abradu minasalji. Airnya lebih dingin dibandingkan es. Wa atyabu minal miski, lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Fakultu, maka kemudian saya bertanya, ya Jibril, liman hada? Wahai Jibril, sungai ini diperuntukkan untuk siapa? Apa kata Jibril? Qala hada liman shalla alaika fi rajaba. Sungai yang airnya lebih manis dibandingkan madu, lebih dingin dibandingkan es, lebih wangi dibandingkan minyak kasturi, diperuntukkan bagi siapapun umatmu yang mau bersolawat di bulan Rajab. Maka bulan ini bulan Rajab, tadi Anda menyenandungkan semua bacaan solawat, subhanallah, kita berpotensi mendapatkan minuman dari sungai ini. Amin Allahumma amin. Siapa yang tidak pengen bersama-sama masuk surganya Allah bersama Kanjeng Nabi? Maka siapapun malam hari ini yang datang ke sini karena cintanya kepada Allah, insya Allah menjadi wasilah Allah mencintai kita. Siapapun yang hadir di majelis ini karena cintanya dengan Rasulullah, menjadi asbab Rasulullah mencintai kita. Amin. Emang ada Gus orang yang tidak pengen ketemu dengan Allah? Ada. Sampai dalam hadis qudsinya Allah mengatakan, idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba senang ketemu dengan aku senang ketemu dengan hambaku. Wa idza kariha liqa'i, dan ketika seorang hamba benci ketemu dengan aku, fa ahbabtu liqa'ahu. Mohon maaf, wa karihtu liqa'ahu, aku benci ketemu dengan hambaku. Siapa mereka yang benci ketemu dengan Allah? Diajak pengajian jawabannya wis tahu. Ayo besok mangkat ngaji, wis tahu. Kalau Anda diajak ngaji jawabannya udah pernah atau wis tahu, hati-hati. Besok Anda susah, ya Allah saya minta bahagia, malaikatnya bengok, wis tahu. Merongos. Siapa orang yang benci ketemu Allah? Lagi beraktivitas, adzan duhur dikumandangkan dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban orang Banjaragung? Adzan meneh. Hati-hati. Adzan lagi, hati-hati. Kita itu sering seneng dengar adzan itu cuma sekali. Kapan? Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, tapi karena berbuka. Makanya kalau bisa adzan maghribnya ikut Surabaya, imsaknya ikut Medan. Lumayan Pak itu, panjang.
Maka melihat wajah-wajah bahagia ini, saya meyakini semua yang hadir insya Allah cinta dengan Allah. Semuanya pengen ketemu dengan Allah. Saya doakan Bapak bertemu pertama kali ya. Habis pengajian berangkat ya Pak. Jangan dulu ya Pak. Kok Bapak gemuk amat sih? Wetenge gede nih. Enggak apa-apa Pak. Kalau Bapak dibilang gemuk, Bapak jawab, sorry saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus setiap hari makan ati. Iya. Masuk Pak Eko matamu, Gus Miftah goblok men to kowe. Gus Miftah kok Pak Eko. Apa matamu ki katarak? Maka ibu bapak rahimakumullah, menjelang bulan Ramadan, 2 bulan gak ada kita masuk bulan Ramadan. Ini kita minta sama Allah. Allahumma barik lana. Kok fima rozaktana kita sampai mangan kok apa? Kok fima rozaktana wakina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadhan. Allahumma ya Allah barik lana, engkau memberikan berkah kepada kami fi Rajab di bulan Rajab, wa Sa'ban dan bulan Sa'ban, wa ballighna Ramadhan. Kita minta sama Allah untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Kita minta. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan ajal itu datang. Orangnya ganteng, cakep, artis, tahu-tahu mati. Asraf. Dan saya menghitung tanggal 29 Juni berakhirnya masa iddah Bunga Citra Lestari. Tapi di sini juga banyak Pak corona. Komunitas rondo mempesona. Kita minta dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya. Kenapa? Coba sekarang penyakitnya semakin macam-macam. Corona. Yang Indonesia sudah 2 orang. Walaupun kita nggak usah panik, biasa-biasa aja guys. Sebenarnya Indonesia itu susah dimasuki virus. Dan virus corona itu mau masuk Indonesia susah. Kenapa? Ngurus izinnya susah. Kan tahu sendiri kalau cari izin di Indonesia apa-apa susah. Lagian orang Indonesia itu kebal virus. Orang Indonesia itu sudah biasa makan kuman, makan bakteri, apa-apa dimakan. Ya kan? Tapi kadang-kadang juga aneh ya orang Indonesia ini. Kebal dari corona. Tapi kemudian renang bisa hamil. Wah lucu tuh itu Pak. Keren. Maka tolong ibu-ibu besok sebelum renang minum pil KB ya. Bapak-bapak sebelum renang minum, mohon maaf, pakai alat kontrasepsi. Maka kemarin ketika Jakarta banjir saya khawatir jangan-jangan banyak yang hamil. Untung banjirnya hanya sedengkul. Lah sama meteng kabeh ya Pak. Pejabat kok goblok aku. Apa ya nggak pernah baca artikel ya. 80% cowok itu kalau berenang burungnya kisut Pak. Inilah. Loh itu ilmiah loh Pak, ilmiah itu. Kok bisa-bisanya renang bisa bikin hamil, gila ya goblok banget. Itu nalarnya dari mana? Makanya tolong Pak Kapolres jangan berenang di pantai dan saya khawatir ubur-uburnya banyak yang meteng dah. Kapolresnya ayam mangan. Seneng saya. Lalu ala Nabi Muhammad. Kita minta dikasih keberkahan oleh Allah di bulan Rajab ini dan supaya kemudian Allah menyampaikan wa balighna Ramadan. Semua yang hadir ini bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin. Dan ini satu awal yang indah. Sebelum ketemu Ramadan masjidnya sudah jadi. Masjid yang besar, indah, mewah. Saya selalu mengatakan begini. Bikin masjid itu pasti jadi Pak. Yang susah itu bukan membuat masjid tapi memakmurkannya. Betul? Maka saya sering mengatakan banyak orang bikin rumah di surga tapi tidak bisa menempatinya. Siapa mereka? Mereka yang bikin masjid di dunia tetapi tidak mau memakmurkannya. Ini punya rumah di surga
tapi dia tidak bisa menjangkaunya. Karena kenapa? Karena tidak pernah ngopeni rumahnya di dunia. Kenapa saya katakan demikian? Saya punya pengalaman. Saya itu orang yang dari kecil tinggal di masjid sampai saya dewasa jadi kiai bangun masjid. Saya dulu di pondok tidurnya di masjid. Kuliah jadi penjaga masjid, James Bond, jaga masjid dan kebon. Bahkan masjid yang saya tempati masjidnya orang Muhammadiyah. 4 tahun saya bersama kawan-kawan saya Muhammadiyah. Apakah ada masalah? Tidak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya ikut masjid Muhammadiyah saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas gak pernah ada selamatan. Gak ada makan-makan. Begitu saya menikah dengan orang NU, saya pindah ke masjidnya orang NU, saya gemuk. Kenapa saya menikah dengan orang NU? Gemuk, susunya cocok. Begitu saya pindah ke masjidnya orang NU, tambah gemuk lagi. Kenapa? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, maulutan makan, rojaban makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Delalah yang sakit mati makan lagi 7 hari. Ini nganti raine kaya besek kabeh. Mangan. Ya Allah. Betapa indah orang-orang itu makan. Makanya kalau kamu jomblo dari kalangan NU gak usah khawatir. Rezekimu dijamin oleh Allah. Kamu menikah besok gak punya uang, gak punya beras, delalah tetangganya mati 7 hari bro. Lumayan. Makanya hidup kok jomblo. Kalau ada yang mengatakan saya jomblo bahagia, kamu salah. Nabi Adam tuh di surga apa-apa ada, fasilitasnya komplit. Sendirian susah. Kalau kamu mengatakan kamu jomblo bahagia, kamu abnormal. Tapi saya yakinkan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Malah galau. Tuku bawang keliru merico, wis kadung sayang dianggap konco. Ambiar. Kenapa kartunya nomor janji kenapa? Kamu mau nyanyi? Nanti Pak Kapolres mau nyanyi 10 album insya Allah. Kita minta keberkahan sama Allah. Caranya salah satunya apa? Pakai sholawat. Banyak sholawat. Bahkan dikatakan sholawat itu merupakan ibadah yang paling gampang dan sederhana dan pasti diterima oleh Allah. Dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun. Maka ketika saya dulu dikritik habis, dibully mati-matian gara-gara saya sholawatan di klub malam, saya nggak ada urusan. Karena bagi saya nggak ada larangan orang sholawatan dimanapun kecuali di toilet. Di toilet, nanti kamu di toilet semangat banget. Bahaya. Kalau di toilet gak boleh Pak. Nanti kamu di toilet malah sholawatan. Adinuna. Boleh. Tapi tolong bedakan ya, tidak semua qasidah Arab itu sholawat. Karena saya pernah satu saat dicurhati sama Via Valen. Ada yang salah. Jadi kalau saya di Jakarta itu memang saya dipasrai sama Pak Said Akil untuk pengajian bersama para artis. Jadi jamaah saya yo ayu-ayu, Via Valen, Nela Karisma, Aura Kasih. Kowe tak ajak, cah kok ngacengan. Nah, gak boleh. Jadi Via Valen itu curhat sama saya begini, Gus, saya mau curhat. Apa, Nduk? Saya itu pernah menyanyikan lagu Din As-Salam di panggung dangdutan. Diprotes sama orang. Via Valen gak sopan, sholawatan di panggung dangdutan dengan pakaian agak seksi. Pertanyaan Via Valen ke saya apa? Apa benar Din As-Salam itu sholawat? Saya jawab, orang yang gak paham itu taunya setiap qasidah Arab itu dianggap sholawat. Padahal qasidah Arab belum tentu sholawat, sholawat belum tentu harus berbahasa Arab. Din As-Salam itu qasidah Arab bukan sholawat.
Jadi Anda nyanyikan dimanapun boleh, termasuk di toilet. Boleh ning WC, kowe lungguh karo ngising ada. Karo nyanyi dina assalam gak masalah. Kilahadil matak fi masa. Ya boleh, bang, itu bukan sholawat kok. Tapi memang ada bukan sholawat, nggak pantas kalau dibaca di WC. Contohnya lagu apa? Man Ana. Itu bukan sholawat, itu lagu penghargaan kepada guru. Tapi nggak pantas kalau dibaca di toilet. Nanti kamu di toilet sambil begini. Man Ana, man Ana, man Ana, laula cerota. Lah nggak boleh. Boleh. Jadi qasidah Arab belum tentu sholawat. Sholawat tidak harus berbahasa Arab. Sholawat ini bahkan ketika kita membaca kitab seperti Al-Barjanji, Maulid Dibai, Simtud Duror dan sejenisnya, dibaca makharijul hurufnya nggak pas, katakanlah tajwidnya nggak benar, selama di dalam hatinya ada mahabbah nyambung dengan Rasulullah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya sholawat. Maka tetaplah tolong dilestarikan malam Senin menyongsong hari kelahiran Kanjeng Nabi, sholawatan. Amtirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadiyyin min sholati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baca. Oh, saya bacanya nggak bisa fasih, Gus, nggak masalah. Yang baca ibu-ibu Banjarrago. Ngetrillahumma qabrahul karim. Ngatiril dibaca ngetril, nggak apa-apa. Asalkan hatinya nyambung dengan Kanjeng Nabi. Baca yang pertama. Abtadi'ul imla amismi dzatil aliyah. Mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah, sing maca ibu-ibu sini ngabata tingul ngimlang mismidatil ngaliyah Allah. Mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah. Ya cangkem Jawa ya ora apa-apa. Cangkem Lampung ya ora fasih padha. Saya itu pernah, jangankan sholawat, ini baca surat, Pak. Wah, bar traweh, wah sholat traweh, bar Fatihah sing dibaca wadduha. Waduh, saya kan bingung. Tumben majang amat. Ternyata saya ditipu, yang dibaca cuma 2 ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza sajja. Allahu akbar. Saya teriak, cocok. Ya, mumpung ini bulan Rajab, sholawat nggak akan tertolak. Sebuah permintaan dan doa manakala dimulai dengan membaca sholawat. Saya punya jamaah di Boyolali, pekerjaannya tukang perah susu sapi. Di Boyolali itu kan terkenal Superboy, susu perawan Boyolali. Susu perah Boyolali. Sorry, susu perah Boyolali. Susu perah. Ini pekerjaannya tukang perah susu sapi. Berangkat ke kandang, wudhu terlebih dahulu, masuk kandang, sapinya dikeluarkan, susunya dipegang, diperah, disolawati. Gara-gara setiap kali merah susu sapi solawatan, anaknya 4 jadi orang semua, Pak. Masya Allah, jadi orang semua, Pak. Kok jadi sapi matane lho. Jadi wong top kabeh gitu lho. Gara-gara solawat. Masuk kandang, susune cekel, toke, selawati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina.
Sayyidina wa maulana Muhammadin. Koyo mong setok. Hanya begitu Pak, nanti malam Bapak ketemu istrinya begitu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Apa-apa Pak. Saya itu kalau ketemu istri, wah guyon tok. Kenapa? Karena suami istri itu bercanda pahala. Makanya ibu-ibu kalau di rumah canda saja sama suami. Itu pahalanya besar. Saya pulang jam 2 malam, istri saya tidur kok ngiler, saya cari ember tadake cangkeme lah. Oh, kenapa kamu gak sama istri kok? Yang santai-santai saja. Saya masuk kamar sholawatan sambil nyanyi. Tul jaina orang nutul ora penak. Nutul kerasa penak sing didudul danga-danga. Udah. Yo karo bojone dhewe yo ora apa-apa. Sama istri sendiri kok. Ya jangan formal. Nanti mentang-mentang kamu anggota polisi sama istrinya formal. Dan minta siap 86. Enggak enak. Tapi kalau ibu-ibu punya suami polisi itu enak Bu. Apapun permintaanmu jawabannya cuma satu, siap dan 86. Dan lapar, beliau makan, oke 86. Malam cuma dan kelon 86. Wah enak. Tapi kalau kamu punya istri polwan, modar we, ayo mumet ndasmu. Apa-apa minta izin. Masuk kamar, izin dan masuk kamar. Nah, bojone polwan kok buka rok izin dan buka dikit. Gak enak. Bahaya. Makanya kalau mas-mas ini nikahnya sama itu saja. Guru TK, jos. Masuk kamar ditanya sama istrimu, Mas masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Kamu jawab lupa mama. Nah, ulangi lagi. Oke. Banyak sholawat. Saya itu bersyukur ya. Istri saya itu per hari baca sholawat minimal 15.000 kali. Per hari ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, minimal 15.000 kali. Teman-teman saya Kapolres, Kapolda di Jawa itu, di Kalimantan, makanya saya minta nanti Pak Kapolres, anak buahnya disuruh mengawali aktivitas dengan membaca sholawat dan keren. Apel pagi-pagi yang beragama Islam supaya kita mendapatkan keberkahan, mari kita awali dengan membaca sholawat nariyah 1000 kali. Umpaman, nggak jadi kerjaan dan terlalu lama. Ini sholawat keren, berkah, berkah. Ibu-ibu punya anak kok nakal, tidur masuk kamarnya pegang kepalanya sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah mudah-mudahan anakku soleh. Al-Fatihah. Jos. Bapak-bapak punya istri cangkemnya cerewet, gampang. Tidur pegang mulutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga istriku cangkemnya enggak cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihai masih cerewet, besok datangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mutar-mutar dewe. Yuk, saya membahas kemakmuran masjid. Bagaimana kita memakmurkannya, menjadikan tempat ibadah. Kita mulai dengan selawatan terlebih dahulu. Oke? Minta lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Ya belum jadi. Alah dangdung urung. Yuk anak-anak siap-siap kerja. Raingah ini. Ya. Malam hari ini tema pengajiannya kita tingkatkan keyakinan untuk menjadi sabar dan sholat sebagai senjata untuk bangkit dan merebut kemenangan melawan corona. Subhanallah. Temanya. Sini nggak ada corona ya? Oh nggak ada. Ayo Pak Kapolres minta lagu apa dan? Pamer bojo. Pamer bojo anyar anak wolu. Pak minta lagu apa Pak? Kecantol cawet. Biar. Yuk selawatan. Sekarang yang muda-muda dulu. Ambiar ya ditinggal rapi. Iya. Ya Allah kimcil. Mbak, tahu nggak bedanya jeruk sama kamu? Kalau jeruk itu mengandung nutrisi, kalau kamu mengandung anak kita. Iya. Ya Allah. Ayo dek, selawatan dek.
Ingat, tahu ya tahu, bakwan ya bakwan, ayu ya ayu, tapi jangan murahan. Kamu jaga ya, hati-hati laki-laki itu codot tak kandani. Codot. Kamu jangan mepet-mepet gitu, gak bagus. Ceweknya mundur dikit. Kenapa kamu saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan. Salu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lorong, nyawang konco atuh karo agama. Raduwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru yo dikepuki, ayo rene gedang ngaji. Diangkat tangane. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal hadi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali. Ulangi lebih kencang, bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal hadi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimin. Lanjut versi jomblo. Atiku rasane lara, nyawang kowe rabi karo wong liya. Nangis keteheloku, ramo ajur rasaku, kowe teko ninggal aku. Apa iki wis dalane, kudu bisa kelangan tresnane. Kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal halimul alim turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimin. Hadroh berhenti, jamaah sing banten. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kita di
sarankan untuk menolak wabah virus corona itu membaca sholawat tibil kulub wadawaiha. Apal Bapak Ibu? Supaya gampang disolawati. Semuanya bawa HP? Flashnya bisa dihidupkan? Ya, coba flashnya dihidupkan, lampunya dimatikan. Kalau nggak bisa mati, ketua panitiane pateni wae. Sallallahu Nabi Muhammad. Yuk, biar kita romantis sama Kanjeng Nabi, tolong lampunya matikan. Semua HP diangkat. Lampu tengah tenda tolong dimatikan. Kita sholawatan, tolak balak virus corona. Oi, panitia pateni, lora tak pateni dhewe lho kowe. Tolong lampu lighting, yang lighting dimatikan tengah. Bila perlu genset Ya. dimatikan ya. Lampu. Lampu. Ayo lampu. Susah amat. Makan bakwan di warung pojok. Kiainya tampan, panitianya pekok. Coba yang menjaga genset lampu tarung dimatikan. Sallallahu alaihi wasallam. Izin Bapak, saya berdiri Pak Kapolres ya. Ya. Ini lampu apa ini? Lampu syuting paten. Sudah kamu duduk aja, ngapain berdiri sok tahu. Tolong Nabi Muhammad. Diangkat ke atas. Saya kasih sholawat tibil kulub untuk mengusir virus corona. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Digerakkan ke arah kanan dulu. Nanti bareng-bareng ya, yang kompak. Belum. Kayak mesti HP ini cross. Kelihatan flashnya redup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wadawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tabui kowe malah ngadeki ngopo? Pekok iki. Malah melu ceniningan. Walah goblok. Amplope. Sing bandar, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil adan wa sifaiha wa nuril absari. Ayo bareng-bareng sing banter hadir ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil adan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turun sakarepmu dhewe. Nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub
Mumpung lampunya masih mati, satu sholawat lagi. Semuanya diangkat ke atas. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Bareng-bareng sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Biman qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Bareng-bareng. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes pilih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Kebaca temenan yen ana turunku, kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kasih donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi. Dijawab yang keras. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi. Hadrohnya berhenti. Jamaah banter-banter. Sholli wa sallim yang keras. Kurang keras. Sholli wa sallim iman ala Muhammad. Wal ashabi man qad wa'ada. Ayo hadras sekali lagi sebagai penutup. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad.
Lanjut. Oh, ngaji. Udah lampunya dihidupin. Ini mainan HP terus HP-nya cross yang gaya. Hati-hati penyebaran virus corona melalui HP Cina ya. Ini mesti rai jomblo. Ibu bapak rahimakumullah, saya akan sampaikan, saya punya keyakinan bangun masjid itu pasti jadi. Yang susah itu adalah memakmurkan masjid. Saya akan cerita pembangunan masjid di pondok saya di Jogja. Saya itu lahirnya di Jabung, Lampung Timur. Tapi saya asli Ponorogo. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau ini Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan ya. Kuwi cah desa ana dron ndangak yo ngalah. Desa. Di drone men apik, kamerane kon dhuwur malah ndelongop. Tolong yang ndelongop besok dikirim videonya ke patroli ya. Halo ala Nabi Muhammad. Tahun 7 atau 8 tahun yang lalu saya ada pengajian di Kota Padang di Tinggi. Saya ditelepon sama kawan saya lama. Gus, di mana? Saya di Padang. Kapan pulang? Hari ini. Bisa nggak ketemu saya? Oke, saya landing jam 1 siang kita bisa ketemu. Akhirnya Pak, singkat cerita saya ketemu dengan kawan lama saya ini. Begitu ketemu kawan lama saya, ternyata kawan saya ini membuat acara sosial di Stadion Mandala Krida. Beliau bilang, hari ini acara santunan anak yatim Gus, nanti malam akan ada wayangan bersama Ki Anom Suroto. Tapi saya pengen sebelum wayangan pengajian dulu sama Gus Miftah. Gak usah lama-lama Gus, tolong sisihkan waktu untuk kami, 15 menit saja katanya. Oke. Pengajian malam saya pulang istirahat, belum apa-apa Pak, dikasih uang saya Pak. Sampai rumah saya buka 25 juta. Di Banjaragung nggak mungkin kayaknya Pak. Saya nggak pernah mikir amplop. Nggak pernah mikir isinya. Karena saya sangat yakin yang mikir amplop adalah panitianya. Kalau saya dikasih, saya terima, saya nggak dikasih langsung ke Polres, laporan sama Pak Kapolres atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Kalau sudah dikasih ketua panitia, nggak dikasih ke kiai, itu ketua panitianya kena pasal 372 penggelapan. Kalau dikasih isinya cuma sedikit, pasalnya beda lagi, 335 perbuatan tidak menyenangkan. Sudah diingatkan panitia ngeyel, ingat pasal 44 cacat mental. Wong edan kuwi malam saya pengajian 15 menit betul karena mau wayangan. Seminggu kemudian ketua panitia ini datang ke pondok saya, yang kawan lama saya. Gus, saya dengar Gus minta mau bikin masjid. Iya. RAB-nya habis berapa waktu itu? 2 miliar, saya bilang. Ini rezeki Gus Miftah. Kenapa bro? Saya punya cadangan uang 2,5 miliar. Kalau Gus Miftah berkenan akan saya sumbangkan kepada Gus Miftah. Saya langsung seneng Pak. Saya langsung ngelus dodo Pak. Dodone istri saya. Ya Allah. Lah masa dodomu? Saya langsung bilang sama istri saya. Istri saya seneng banget itu. Akhirnya kita makan-makan bareng sama orang ini Pak. Selesai makan orangnya bilang, tapi mohon maaf ya Gus. Kenapa bro? Ini teman saya lama banget. Untuk mengeluarkan uang ini dari bank itu butuh biaya administrasi. Berapa? 50 juta. Saya cek di rekening saya itu juga hanya ada 50 juta ada. Saya bilang sama istri saya panggil, Beb. Istri saya jawab, iya Syaitanir rajim.
Ya nggak apa-apa, Kiai manggil istrinya Beb, kamu kawiannya tandure mamah. Mama, iya papa. Mama tungkae meletek. Halo, bapak panggil istrinya apa? Panggil istrinya apa? Papa, mama? Oh mama, mama. Iya papa, mama kemana? Tandur papa. Mama kok tandur. Saya bilang sama istri saya, ini kita mau dibantu uang 2,5 miliar, tapi harus mengeluarkan biaya administrasi 50 juta. Menurut bunda gimana? Istri saya jawab, kan istri saya soleha. Saya ikut abah, karena laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum. Betul bu? Imam yang baik, mohon maaf, makmum yang baik yang patuh dengan imam, betul? Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju bu? Oh. Karena saya punya keyakinan kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Betul bu? Saya tanya ibu-ibu, betul apa salah bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Ya udah, kalimatnya saya ganti. Kesuksesan seorang suami ada peran seorang istri, betul? Itu artinya apa? Kalau suami tidak sukses boleh ganti istri. Nah, sudah, kalau saya bukan seperti itu. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Beneran, sekarang Pak Kapolres jadi Kapolres, mantannya menyesal. Waduh, taunya aku mau gitu. Telat. Makanya cara kamu sekarang membuat bahagia adalah bagaimana mantan kamu menyesali. Ya, itu kamu malah galau. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian ya? Kere. Istri saya manut ya. Ya sudah Pak, diambil uangnya, kasih. Uang saya ambil dari bank 50 juta. Saya kasih ke kawan saya ini. Ini kapan cairnya bro? Paling lama sebulan Gus. Saya percaya kawan lama. Dah, tanda tangan selesai. Seminggu waktu itu belum ada BBM, belum ada WA. Adanya SMS, saya SMS. Gimana bro perkembangannya? Alhamdulillah Gus, on progress. Seneng saya. Oke. 2 minggu lagi saya SMS. Gimana bro? Tinggal nunggu tanda tangan. Oke. 3 minggu saya SMS. Gimana bro? OTW. Apa kuwi? Ojo takon wae. Wah, kok ngeri-ngeri sedap ini. Pas 1 bulan saya SMS. Gimana bro? OTW. Apa kuwi? Oke, tunggu wae. Bulan kedua saya SMS, tidak balesi. Bulan ketiga saya telepon, HP-nya mati. Aduh, tanda-tanda bahwa saya telah tertipu. Jadi mau bangun masjid punya uang 50 juta malah hilang. Saya baca hadis Pak. Hadisnya itu indah banget. Amaroni Robbi sab'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku 7 hal. Salah satunya apa? Amaroni Robbi an uksiro qawla la hawla wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk membaca kalimat la hawla wala quwata illa billah. Ini disunahkan dibaca habis asar sebelum matahari terbenam 100 kali. Insya Allah Allah akan kabulkan hajatmu, akan dengarkan doa-doamu, akan selesaikan masalahmu. Saya baca, baru seminggu saya baca, kawan saya Kapolda Jogja telepon, waktu itu Brigjen Cuk Basuki. Cuk, beneran namanya Cuk Basuki. Cuk itu bukan Dancuk, TJUK. Oh goblok ini. Kok Dancuk Basuki? Cuk Basuki. Cuk sama Dancuk itu beda. Dancuk itu komandan pucuk. Gus Miftah, minggu depan ada acara enggak? Kenapa Jenderal? Saya itu pengen menikahkan anak saya. Saya pengen Gus Miftah memberikan nasihat pernikahan. Bisa enggak Gus? Saya jawab, saya senang sekali Jenderal kalau disuruh memberikan nasihat pernikahan. Apalagi kalau dinikahkan lagi. Tapi ingat, saya pesan sama laki-laki, nikah itu senang tapi jangan senang menikah. Setuju Bu? Alah tadi enggak mau, sekarang setuju. Kemayu. Saya berangkat ke Sidoarjo. Saya ngaji di sana pulang. Seminggu kemudian jenderalnya datang ke pondok saya. Mohon maaf ya Gus, kemarin belum ngasih Gus Miftah apa-apa.
ini ada titipan untuk Gus Miftah. Saya dikasih uang 30 juta. Saya bilang sama jenderal, jenderal uang saya terima tapi mohon maaf tidak saya pakai. Kenapa Gus? Saya akan bangun masjid dengan menggunakan uang ini sebagai modal. Jenderalnya bilang apa? Gus Miftah mau bangun masjid? Iya, saya tambahi Gus 20 juta lagi. Akhirnya genap 50 juta. Uang saya yang diuntal codot. Akhirnya balik Pak, 50 juta. Saat itu saya berjanji, ya Allah ya Rabb, saya bangun masjid tidak akan bikin proposal. Saya tidak akan minta-minta ada orang ngasih saya terima, enggak. Saya cari sendiri. Saya tidak mau ada panitia. Waktu itu saya berjanji, saya mau bikin pesantren, saya gratiskan. Saya mau bikin pengajian, enggak ada kotak infak. Dan ternyata Allah kabulkan. Saya bangun masjid, enggak ada proposal, enggak ada kotak infak. Sudah 50 juta saya mulai dah. Bulan ketiga uangnya habis. Bingung saya. Saya punya mobil Avanza waktu itu. Saya bilang sama istri saya, boleh nggak mobilnya dijual untuk meneruskan pembangunan masjid? Istri saya bilang, ikut imamnya. Wow, saya jual. Oh, istri solehah. Oh. Makanya sekarang istri saya sakit, istri saya bilang begini, tolong abah nikah lagi. Saya jawab, sorry, saya adalah tipe suami yang setia. Wow. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera. Akhirnya mobilnya saya jual Pak. Saya ingat betul waktu itu laku 130 juta. Semuanya saya masukkan masjid Pak. Saya ingat dengan firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Yang datang dengan membawa satu kebaikan, Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Dan ternyata janji Allah itu benar. Sebulan setelah saya sedekah Avanza, Allah kasih saya Innova baru. Oh gagah. Masjid dikai rondo, matamu dikai rondo ya lo. Kok dikasih janda? Emangnya aku cowok apaan? Kamu naksir sama aku ya? Sorry, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Ya. Pembangunan masjid terus berlangsung. 8 bulan kemudian uangnya habis lagi Pak. Nggak punya uang lagi saya. Saya bilang sama istri saya, boleh nggak Innovanya dijual? Lah kan mobil baru Mbak. Sudah, kemarin Avanza dijual aja kamu ikhlas, kok masa ini kamu nggak ikhlas? Gimpun saya ikut Abah. Innova saya jual laku waktu itu 235 atau 240 juta untuk menyelesaikan pembangunan masjid. Udah, saya jual. Tetangga saya nggak suka dengan saya bilang, cie kiai ini bangkrut. Mobilnya dijual, karena kemana-mana saya naik motor. Sudah, saya ikhlas. Perjalanan itu ada mantan ASDM Mabes Polri, namanya Irjen Mustafa Hari Kuncoro, bangun masjid arah sana Pak, mana ya? Lampung Barat ke sana namanya apa itu dulu? Istiarah sana lah pokoknya gitu loh. Beliau bilang sama saya, Gus Miftah, saya mau bikin masjid, saya punya masjid, tinggal meresmikan. Bersama Kapolda Lampung waktu itu, Brigjen Heru Winarko, yang sekarang jadi kepala BNN. Saya ingat betul itu, karena Pak Heru itu kawan dekat saya, dari Lampung beliau ke Mabes, kemudian jadi Direktur Penindakan KPK Bintang 2, kemudian jadi kepala BNN. Gus Miftah tolong ngaji, oke. Saya pulang dikasih uang 100 juta Pak. Saya ngundang jenderal, Banjaragung, mustahil. 2 bulan setelah saya jual Innova, Allah maha baik. Saya dikasih Fortuner baru sama Allah Pak. Masjid jadi, mobilnya baru. Inilah yang dikatakan oleh Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah maha menepati janji. Kalau janji calon bupati saya nggak percaya. Banyak bohongnya. Makanya tolong calon-calon bupati baiklah dengan rakyat seterusnya, jangan hanya ketika mau pemilihan tok. Betul? Kalau mau nyalon sowan kiai, begitu jadi kiai ditinggal. Lama-lama kiai dianggap seperti daun salam, seperti laos.
Maksudnya apa? Masak sayur dicari pertama kali, sayurnya mateng dibuang pertama kali. Kan dancuk. Jangan hanya baik ketika mau pencalonan, betul? Makanya Pak Kapolres senang saya, Pak Kapolres mau ngaji, wah gagah. Letting berapa dan 2000 ya, oh tepat feeling saya. Beliau ini AKBP sama dengan saya AKBP. Beliau AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Kalau saya AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Oh Pak. Saya itu bisa membedakan polisi Intel atau Bimas. Nggak perlu lihat seragamnya, lihat batuknya beda dan beda. Kalau Intel tuh batuknya ditahan-tahan karena harus menahan rahasia negara. Tapi kalau Bimas, gitu. Bimas dilawan. Kata provosnya, ya ini matane. Lah saya itu Pak, hidup saya itu kalau di Jogja, kalau ngaji di Jawa, itu dimanapun lah. Itu setiap 24 jam saya itu dikawal polisi Pak. Jadi setiap hari, karena saya tiap hari pengajian harus menjangkau 4-5 tempat sehari, dikawal polisi. Saya itu pengajian gak dikawal polisi, cuma ke Banjaragung tok Pak. Iya, berangkat sendiri, beneran. Sampai saya itu dikasih Pak Kapolri apa? Itu loh, apa namanya, anggota lantas melekat itu loh, dan yang ngawal saya kemana-mana kalau pengajian. Karena memang aktivitas saya sangat tinggi, PJR melekat itu untuk ngawal saya. Maka karena saya sering ngaji dengan polisi, saya punya banyak guyonan dengan polisi. Saya sebulan sekali dapat jatah di Masjid Mabes Polri, walaupun saya jarang bisa. Yang minta saya ngaji di sana Pak Irwasum Mabes Polri, Umar Septono, dulu mantan Kapolda Sulawesi Selatan. Maka kalau lihat polisi ngaji gini, saya bahagia banget rasanya. Maka ketika saya ditanya sama Pak Irwasum, Gus, apa pendapat Gus tentang polisi Indonesia? Polisi Indonesia hari ini keren, promoter, profesional, modern, terpercaya. Oh, itu slogan polisi hari ini. Yang merusak citra polisi itu cuma satu Pak, apa? Polisi Cilukba. Itu kurang ajar itu. Itu di mana-mana saya basmi. Belok lampu merah kiri ngeng, tahu-tahu iya. Itu oknum yang tidak bertanggung jawab pun. Anak buahnya Pak Kapolres kalau ada yang seperti itu awas, santet tenan. Karena saya punya pengalaman dan di Mabes Polri saya itu boncengan motor sama asistennya ajudannya Pak SBY waktu itu. Namanya sekarang Brigjen Imam Sugianto. Dulu Wakapolda Jogja. Setelah jadi pengawalnya Pak SBY. Lewat Pak lampu merah di Jakarta. Belok kiri di lampu merah itu kan ada 3 undang-undangnya. Yang pertama turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Yang kedua berhenti mutlak, yang ketiga ikuti rambu. Ini jalan belok kiri jalan terus, saya belok ngeng. Tahu-tahu di lampu merah apa? Iya, aku mak teratap loh. Apakah saya jatuh cinta? Oh, ternyata ditilang aku. Oknum polisinya ini datang. Selamat siang Pak. Tak jawab, waalaikumsalam. Kiai kok gitu kan. Dia bilang, bisa minta surat-suratnya Pak? Saya tanya, Anda minta surat apa? Fatihah apa Yasin? Aku yang ngono toh. Jengkel aku. Apakah Anda bawa SIM? Nyoh SIM. Surat izin menikah lagi. STNK nyoh setengah tua yang kewer-kewer. Bawa helm nyoh. Saya bawa helm, saya bawa STNK, saya bawa SIM. Anda saya tilang. Loh, kenapa? Saya pakai helm, saya bawa SIM, saya bawa STNK. Kenapa saya ditilang? Tutup pentilnya nggak ada. Ya Allah. Ini masih ada mental oknum sing bosok seperti ini. Masa bawa helm, bawa STNK, bawa SIM ditilang gara-gara tutup pentil? Kan dancok. Aku udah tahu. Anda kalau di jalan ketemu seperti itu langsung lapor Pak Kapolres. Betul Pak Kapolres ya? Orang nilang itu ada undang-undangnya, ada peraturannya, nggak ngawur. Lapor Pak Propam, di sidang sama Propam. Propamnya wetenge gede nih. Propam itu provos dan pengamanan. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Kapolres mikir, waduh salah ngundang kiai. Akhirnya apa? Masjid saya jadi Pak. Habis 2 miliar lebih tanpa ada proposal, tanpa ada
kotak infak tanpa ada panitia. Yang lebih susah dari bangun masjid itu apa? Memakmurkan masjid. Ini kalau lihat dari penampakannya habis berapa miliar ini masjid? Berapa? 2,5. 2,5 bisa segagah ini. Murah ini Pak itu kan. Berarti pemborongnya jujur ini Pak. Tukangnya jujur ini Pak. Oh gotong royong. Oh keren. Tak dongake kowe mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian modern. Insyaallah. Tanpa bantuan pemerintah, tanpa bantuan bupati. Bagus, bagus. Wow, itu harus luar biasa. Swadaya masyarakat. Saya itu malu Pak kalau bangun masjid kadang-kadang di jalan turun dan ini perlu ditertibkan itu. Saya tuh paling nggak suka kalau di jalan orang teriak-teriak, apalagi dikasih penghalang. Bapak Ibu ayo bantu sumbangan masjid. Itu memalukan umat Islam, betul? Dapatnya nggak seberapa, umat Islam jadi malu, ganggu lalu lintas. Saya paling nggak setuju itu. Islam tuh gagah itu loh Pak ya. Kayak penampilan Gus Miftah kacamata ireng. Tongkatnya disita pesawat matanya. Orang Islam tuh harus gagah, jangan nyelekutis. Betul? Lah orang segini banyak masa bangun masjid 2,5 M nggak bisa. Maka di mana-mana saya provokasi, jangan minta-minta di jalan. Itu mengganggu lalu lintas, dapatnya nggak seberapa, malah dibagi-bagi sama panitianya. Alah. Betul? Jangan. Kita masih punya Allah. Betul? Yang paling susah sekarang memakmurkan masjid ini. Namanya masjid apa Pak? Nur Agung. Nur itu cahaya, agung itu besar. Cahaya besar. Iya Banjar Agung. Mosok ya aku misuh kampung. Ngono ora pantes toh. Saya kasih tip supaya masjid kita makmur. Ya. Bapak Ibu, tolong jadikan masjid sebagai pusat ibadah, sebagai pusat edukasi, sebagai pusat pendidikan, bahkan sebagai pusat rekreasi. Beneran. Masjid harus menyenangkan, jangan menakutkan. Kanjeng Nabi itu kenapa di Isra Mi'raj kan? Awalnya susah, Allah kasih hiburan. Hiburannya apa? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka kalau Anda susah, pikniknya kemana? Masjid. Bapak malam jaluk jatah sama istri gak dikasih, ke masjid. Ngapain? Tahajud, masa ngeloni kentongan. Saya punya pengalaman jelek tentang masjid ya Pak ya. Nopo Mbah? Krungu kelon kok cengengesan ta sih Mbah? Kentongan. Kan lagune si Mbah iki seneng nyanyi lagune Cak Dikin, Cinta Tak Terpisahkan. Oh. Tekku iki aja nggo dolanan, mergo tekku sagede kentongan. Saya punya pengalaman jelek ya. Di Jawa Tengah, tepatnya di Jepara. Habis pengajian jam 9 pagi saya mau sholat. Begitu saya mau sholat ke masjid, perut saya mules. Saya mau ke toilet, ternyata toiletnya dikunci Pak. Saya ketemu dengan penjaga masjid. Saya mau izin Pak, saya mau sholat duha, tapi perkenankan saya ke toilet dulu. Jawabannya apa? Mohon maaf Pak, peraturan takmir toilet dibuka setiap jam 12 siang. Ya Allah, aku kebelet nyising jam 10. Toiletnya dibuka jam 12. Ngempet nyising 2 jam. Kok pernah suwek silitku kok ngawur bae aku. Ini ya dibuka saja toh. Wong orang kita buang hajat itu pahala kok, betul? Makanya sekarang kenapa pom bensin itu lebih ramai daripada masjid? Karena pom bensin itu WC-nya 24 jam. Betul? Mana yang punya pom bensin? Betul Pak ya? Pom bensin itu 24 jam orang bisa kencing.
Makanya hari ini orang bangun masjid sama orang bangun WC itu pahalanya lebih banyak bangun WC. Masuk masjid nggak betah pengen cepat keluar. Neng WC bayar 2.000 betah. Gantian rong rampung. Makanya orang lebih senang ke SPBU. Punya SPBU Pak? Ya pengajian sendiri. Hujan. Lanjut apa selesai? Semangat warganya Pak Kapolres luar biasa ini. Ya kalau mau lanjut jangan ngadeg, duduk. Mudah-mudahan dinginnya malam hari ini menjadi wasilah hangatnya surganya Allah. Amin. Nah, ini duduk nggak pakai tikar. Wah, yang pulang pengajian nggak pakai tikar, insya Allah pulang pengajian little body. Sini tiga tel kelebon wedi. Saya manut kok, mau lanjut, mau berhenti. Sampai subuh mbahmu pengajian infaknya saya Bu. Apanya? Bayaran matamu ora. Amplop ra jelas. Baik, Pak Juragan SPBU, pengajian seperti ini bagus apa enggak? Bagus kan? Undang sendiri. Bapaknya mikir, kiai ini asu. Oh siap, itu istrinya. Cie. Ini besok suaminya masuk surga karena bersyukur. Istrinya masuk surga karena bersabar. Suaminya masuk surga bersyukur punya istri cantik, ya tak? Istrinya masuk surga karena sabar. Loh, tapi Allah itu memang bener adil loh Pak. Kalau coba anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil itu. Qabil itu ganteng punya istri jelek. Habil yang jelek punya istri cantik. Nah contohnya juragan SPBU kita ini. Istrinya cantik Pak Haji. Wah kurang ajar. Siapa bilang jelek? Istrinya cantik Pak Haji remuk. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Haji panjang umur ya. Artinya orang sedunia mati, Pak Haji hidup sendiri. Los Ranewel. Mudah-mudahan SPBU-nya tambah banyak, Ji. Amin. Jadi mohon maaf, jangan sampai masjidnya ini nggak makmur gara-gara apa WC dikunci. Tak kasih tip masjidnya supaya makmur, ya kan? Masuk masjid, kadang-kadang ada peringatan yang sangat menakutkan, Pak. Awas, barang hilang bukan tanggungan takmir. Ya Allah. Kalau memang banyak maling, buat dikasih satpam di pinggir jalan atau dikasih lemari penyimpanan sandal. Masa ditulisi awas, hati-hati banyak maling. Begitu sholat, Allah. Waduh, sandalku di mana ya? Harusnya masjid ditulisi, Pak Dan Ramil. Sandal hilang ketika sholat, tanggungan takmir diganti. Kakak. Ini tiap hari ke masjid ngijol ke sandal. Saya itu kadang-kadang nggak habis pikir ya. Saya mau minum kopi tapi udah dingin kok, menjijikkan. Kiai viral kopinya dingin. Kan punya juragan pom bensin bikin kopi panas nggak kuat. Sungguh terlalu. Yang ngono njaluk baru mangkat, goblok.
Kopi datang, pengajian selesai. Wong kalau memang banyak maling kayak di jalan seperti ini memang rawan, mbok dikasih keamanan, buatin lemari khusus sandal. Jangan ditakut-takuti, orang masuk masjid takut-takuti. Inilah cara memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Apalagi kadang-kadang peraturan masjid yang tidak mutu itu dan dalam masjid tulisi dilarang tidur di dalam masjid. Alah kalau saya nggak urusan. Tidur silakan tidur. Lah besok kalau adzan nggak bangun Gus, kalau nggak bangun sholatkan sekalian. Saya tidur di masjid Mekah nggak ada yang melarang, saya tidur di depan Ka'bah nggak ada yang melarang. Kenapa teman kita dilarang-larang? Saya dulu Pak kecil tidurnya di masjid, kuliah di masjid, punya istri kampungnya juga pinggir masjid, dan tidur saya di masjid, nggak usah dilarang-larang. Ada lagi peraturan yang cukup aneh menurut saya. Anak kecil dilarang ke masjid. Matane. Itu maunya apa coba? Kalau saya bangga anak kecil ke masjid, lebih baik anak kecil itu rame di masjid daripada rame di rumah. Betul? Sudah silakan. Orang tua itu kan kadang-kadang egois. Kalau anak ke masjid, orang tuanya mikir, ganggu ramene anak, ganggu khusuke orang tua. Kalau orang tua berpikir ramene anak, ganggu khusuke orang tua, anak itu juga berpikir khusunya orang tua ganggu ramene anak. Anak rame kan lumrah. Coba Bapak, saya itu bisa tahlilan, manakipan, sholawatan bukan karena saya membaca dan, tapi karena bapak saya dulu sering ke masjid. Kalau bapak saya ke masjid saya ikut, makanya saya hafal. Bapak sholat ngimami di masjid, saya nunduk beduk. Akhirnya bapak saya pinter, duduknya didelik, disembunyikan. Saya lari, begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Begitu saya masuk sarungnya bapak, ketemu ini duduknya beduk. Oh iki pukulnya di sini nih. Tak tarik kok ra iso. Masjid dibuat yang enjoy. Kurangi perselisihan, perbanyak persatuan. Kadang-kadang masjid itu tidak bisa makmur gara-gara apa? Takmirnya ini ribut tok hanya gara-gara kuno bilangan traweh. Betul? Ya, mbok yo dirembuk api-api. Tempat saya itu yang suka traweh 8 rakaat tetap bareng-bareng. Begitu 8 rakaat pergi, Pak. Yang mau 20 rakaat melanjutkan. Ya sudah. Enggak usah rebutan imam. Imamnya pengertian. Kan di mana-mana itu masjid tidak bisa makmur gara-gara apa? Seringnya bertengkar antar pengurus. Betul? Ya biasa-biasa saja. Tempat saya itu sing sholat 8 rakaat, begitu dapat 8 mundur, Pak. Sorry saya cuma 8, silakan. Atau kalau mereka nunggu witir, nunggu di belakang. Yang 20 lanjut. Tapi kalau di Banjaragung ada 3 golongan. Ada yang 20, ada yang 8, dan yang ketiga yang tidak taraweh. Imamnya siapa? Ini. Jangan hanya gara-gara perbedaan khilafiyah masjid kita menjadi korban. Betul? Wong NU Muhammadiyah kadang-kadang rame hanya gara-gara persoalan masjid. Santai saja. Dulu mana kopinya? Cepetan! Rene! Ya Allah. Nyuguh kiai kaya ning angkringan ki, ya Allah, ya Allah. Kiai ning ganteng tutupe pink. Gelasnya ya Allah. Gelas warung pinggir jalan. Sangite. Ngopi dulu Pak Haji, ngopi dulu Pak Haji. Ini yang dingin Pak Haji saja. Silakan Pak Haji diminum Pak Haji. Wah ikut-ikutan dia.
Gelasnya apik kowe, Ji. Aku gelasnya pinggir dalan, kopine sangit. Allah. Ya memang kalau saya minum kopi harus kopi pahit, Ji. Harus kopi pahit, melindungi jantung. Kalau kopi susu saya nggak mau. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun. Makanya kalau saya disuguh kopi susu biasanya tak kali. Kopi ini tak ombe, susu ini tak sekali. Kalau saya lihat dari penampilannya Pak Kapolres ini NU, ngerokok terus. Kalau Muhammadiyah haram soalnya, dan kalau NU itu makruh. Bahkan orang NU ngerokok saja pakai dalil. Apa dalilnya? Ni'amatul udud ba'da dahar. Karena Kapolresnya habis makan jeruk toh langsung ngerokok. Orang NU itu yang ngerokok, yang salah siapa? Pom bensinnya Pak Haji. Itu kesalahannya itu. Setiap masuk pom bensin ditulisi NO smoking. Ya itu persoalannya. NO smoking. Oh no. Enak kopinya, Ji? Pahit, Ji. Saya itu saking seringnya ngopi, saya diminta jadi bintang iklan kopi. Tapi semuanya saya tolak. Iklan kopi itu semuanya bohong. Kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Kopi susu, dibuka kopinya nggak ada susunya. Iklan tuh yang jujur cuma satu, sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalainya. Iya. Apa bedanya Pak Haji dengan gajah? Bedanya tipis. Kalau gajah itu kepalanya ada belalainya, Pak Haji belalainya ada kepalanya. Iya. Pak Haji ini batin danco. Pokoknya sesuk orang ngundang dewa santet guru aja. Lalu ala Nabi Muhammad. Jangan gara-gara perbedaan-perbedaan loh. Saya itu bersyukur Pak. Saya itu anak Kiai NU. Saya orang NU. Tapi saya bersikap baik dengan semua orang termasuk kawan-kawan saya Muhammadiyah. Ya biasa saja. NU sama Muhammadiyah itu kan bedanya cuma tipis toh. Kalau NU sukanya panjang, Muhammadiyah pendek gitu saja. NU panjang habis adzan puji-pujian, sholawatan, betul? Muhammadiyah enggak. Kalau di sini pujian apa enggak? Ya sudah, enggak juga enggak apa-apa, pujian oke. Saya sama kawan saya Muhammadiyah haji tahun 2015. Oh Gus dengerin, Mekah Madinah habis adzan enggak puji-pujian. Kenapa di Banjaragung puji-pujian? Saya jawab yo beda. Bedanya apa? Mekah Madinah belum adzan, masjidnya sudah penuh. Lah ning Banjaragung sing pujian cangkeme nganti sempal ya ora mangkat-mangkat. Makanya tolong kalau cari tukang adzan, cari suaranya yang bagus, Pak. Itu mempengaruhi. Sudah subuh yang adzan umurnya 70 tahun, ya Allah. Allahu Akbar. Kan mengenaskan itu dah. Mbok yang muda itu adzan. Gue sing pujian Pak, ya wong tuwa, umur 70 tahun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Orang Banyumas, ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekadai dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Alah mung inyong sing mangkat nang masjid sapa? Lah aku ora ngono, Pak. Ana wong sugih ra gelem mangkat nang masjid tak sindir sangka pujian. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Provos.
Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah supaya anak istrinya mau mendoakan ketika kita mati, sing cilik-cilik tak dongake. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Amin. Lah sing mburi ora ngaminke iki ngopo? Mbok amin ngono lho. Ah, telat malaikate minggat. Kita itu keterlaluan. Lak duwe mantu kiai ra seneng, opane mantune mudin ora seneng. Lak duwe mantu polisi sombong. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Mudin. Polisi itu penting, mudin gak kalah penting. Betul? Polisi mati yang bungkus siapa? Mudin. Mudin mati, bungkus dewe. Ndi mudine iki? Oh kuwi. Serupane kaya bandoso kuwi. Tak dongake dadi kiai diaminke nggih. Bocah cilik diulang ngaji, yen urung mau telat iki kesusu. Ngenteni cangkemku mingkem amin ngono kok. Kiai amin. Goblok. Bocah cilik diulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ulangi lagi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi masjid menyenangkan, pujian yang sing apik. Cari imam yang baik. Artinya apa? Yang bacaannya bagus. Maka salah satu syarat menjadi imam itu apa, Dan? Apa? Fasih. Fasih itu pengertiannya ada dua. Oh, cah desa rebutan duku iki. Mental miskin. Tadi yang tengah saya tempel duku, set, nangkapnya pinter, mantan copet pasti. Allah, long panasnya kaya gini kipas angin dipateni, goblok. Panasan aku kemeringet, ya Allah. Ono kipasnya rada colokan. Alhamdulillah. Jadi begitu Pak, cari yang fasih, pengertian. Kalau itu dilakukan masjidnya makmur Pak. Saya itu pernah ketemu masjid, gak enak sama sekali Dan. Adan dewe, pujian dewe, komat dewe, dimami dewe. Makmumnya saya dewe. Nah imamnya itu gaya banget. Tahu makmumnya cuma saya tok.
Imamnya gaya tengok ke belakang sambil mengatakan sawu sufufakum bis sholat. Luruskan dan rapatkan safnya. Matane. Tak lurus ke karo sopo aku. Tak jawab sami'na wa ata'na. Yang lucu santri saya, komat Jumatan enggak sholat, pulang. Saya tanya, kenapa kamu tadi enggak Jumatan? Imamnya galak kiai. Galak gimana? Tadi sebelum sholat imamnya bilang, yang bawa HP pateni. Loh, daripada saya dipateni mendingan saya pulang, saya bawa HP. Goblok sih dipateni HP ini aku. Sama Ji, kayak tetangga saya, merantau ke Jakarta, sampai Jakarta miskin. Ternyata setelah saya selidiki kesalahan di ibunya. Anaknya bilang sama ibunya, Bu, doakan nggih, saya mau kerja di Jakarta. Ibunya bilang, iya nak, saya doakan mudah-mudahan di Jakarta tidak ada apa-apa. Parah. Makanya kalau Pak Haji pengen umurnya panjang, caranya gampang Ji. Satu, bikin KTP seumur hidup. Itu enggak mati-mati Ji. Yang kedua, jadilah orang yang budek Ji. Kenapa orang budek enggak mati-mati? Karena enggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Pak Haji ini batin asu. Kopinya diminum Ji. Cara yang lain, masjid sebagai pusat pendidikan dan rekreasi dibuat yang menyenangkan. Bagaimana anak-anak muda ini mau di masjid? Kalau saya di mana-mana saya sarankan masjid pasang wifi. Wow, sih pasang wifi. Boleh menggunakan wifi, syaratnya sholat berjamaah. Gagah. Loh, gagah loh Dan. Iya kan? Boleh menggunakan wifi masjid, syaratnya harus ikut sholat berjamaah. Itu gagah. Takmir punya program, tolong tonton kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh. Tapi jangan gitu, nanti ada wifi yang ditonton miabi. Pengalaman matamu, pengalaman ngawur. Aku ora nonton miabi yo. Wong aku nontonnya Vanessa Angel kok. Loh, itu apa? Kreativitas takmir yang bisa diterapkan sehingga jamaah itu nyaman di masjid. Saya dulu zaman ngurusi masjid, minggu pagi saya buatkan sarapan. Jadi ayo subuhan ke masjid sambil coffee morning. Oh, bikin kopi 1 jumbo, 2 jumbo, jamaah seneng kok. Betul? Keren. Malam minggu daripada anak-anak kemana-mana, takmir, borong angkringan, pengajian lesehan di depan masjid sambil ngobrol soal agama, pegang wifi. Oh, keren. Saya hari ini sangat menggerakkan dan ini saya bawa besok ke Muktamar NU di Lampung. Soal apa? Dakwah bil medsos. Dan alhamdulillah hari ini Instagram saya dinobatkan sebagai Instagram NU, Kiai NU yang paling banyak followernya. Oh. Follower saya 1 juta lebih. Nomor 2 Kiai Mustafa Bisri 450.000. Oh, jauh bro. Sombong matamu, sombong. Istrinya yang punya pom bensin paling followernya 300. 300 keluarga sama karyawan semua. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, hanya orang-orang yang berimanlah yang mau memakmurkan masjid. Dan orang-orang yang mau ke masjid, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang akan mendapatkan yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah, adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan masjid ini bermanfaat. Amin Allahumma. Sudah jam 12:30 pengajian selesai. Saya capek. Semuanya berdiri, kita sholawat hasbi robi sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Shallu ala Nabi Muhammad.
Dengan sikap sempurna sebelum kita berdoa, kita kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya dua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad. La ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad. La ilaha illallah. Hasbi Allah Jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad. La ilaha illallah. Sebelum berdoa minta hadiah Fatihah sekali yang ikhlas untuk istri saya yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami semua yang hadir malam hari ini ya Allah kehidupan yang istiqomah. Istiqomah di dalam beribadah, beramal dan beribadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, Kau mudahkan langkah kami untuk ziarah Makkah Madinah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Engkau tambahkan ilmu, amal dan ibadah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, Engkau berikan kepada kami keturunan yang soleh solehah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah.
Siapapun yang hadir ya Allah, Engkau berikan kepada kami keluarga yang sakinah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, berikan kepada kami beribu-ribu kekuatan ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah, berikan kepada kami beribu-ribu keberkahan ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah, berikan kepada kami beribu-ribu kemuliaan ya Allah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, berikan kepada kami golongan ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah, dan pada akhirnya ya Allah, kapanpun Engkau panggil kami, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna bi qauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng-bareng la yang datang dalam keadaan sakit, Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih, Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang hadir dengan semua hajatnya, Engkau kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini karena cintanya kepadamu ya Allah, menjadi wasilah Engkau mencintai kami ya Allah. Siapapun yang hadir karena cintanya dengan Rasulullah, menjadi wasilah Rasulullah mencintai kami ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah, bersama para aulia. Masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah, bersama para anbiya. Masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah, bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muhammad.